Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazifa Dini Najwa dan di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahasan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lagi membicarakan hal-hal normatif konseptual seperti definisi sejarah dan mengapa Indonesia memilih NKRI. Kita beranjak dari tema itu menuju tema-tema yang lebih aktual dan krusial, tetapi tetap konteks NKRI. Paham kebangsaan ini akan ditelusuri dari pemikiran Soekarno sebagai salah satu bapak pendiri bangsa dalam pidatonya yang fenomenal pada 1 Juni 1945. Setelah itu akan dimasuk pada pembahasan sengketa batas wilayah. Persoalan ini merekomendasikan banyak hal menyangkut kekayaan sumber daya alam Indonesia dan bagaimana mestinya kita sebagai generasi bangsa ikut terlibat dalam menjaga keutuhan NKRI. Pada proses internalisasi, kalian akan diajak untuk melakukan analisa terhadap ragam subtema. Di sini kalian diminta untuk melakukan analisa terhadap ragam subtema. Paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Tegang berdirinya Indonesia sesungguhnya dibangun oleh ide-ide besar dari para pendiri bangsa. Di antara ide itu tentang paham kebangsaan yang dalam rapat atau sidang sebelum Indonesia merdeka seperti pada BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 terjadi diskusi atau tukar pikiran mengenai apa yang dimaksud dengan bangsa dan kebangsaan itu. Perbedaan pendapat antara tokoh-tokoh bangsa dalam sidang BPUPKI tentang makna kebangsaan terlihat dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945. Pendapat Soekarno menjadi titik tolak dalam merumuskan konsep kebangsaan dalam konteks Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, perbedaan pandangan mengenai suatu persoalan dapat dilihat dari dua kelompok antara kubu nasionalis dan Islamis. Karena itu Soekarno memberikan penekanan bahwa apa yang disampaikannya saat sidang atas dasar sebagai bagian-bagian dari bangsa yang tidak memiliki tendensi untuk menolak atau mendukung salah satu kubu. Sebagaimana terlihat secara eksplisit dalam petikan pidatonya, Soekarno menggarisbawahi dua hal. Pertama, tentang identitas dirinya yang juga merupakan penganut agama Islam, sehingga pendapat-pendapatnya tidak dimaksudkan untuk menyerang atau menolak pandangan tokoh Islam. Kedua, meletakkan paham kebangsaan sebagai dasar tegak berdirinya sebuah negara. Aktivitas belajar 3. Pentingnya nasionalisme, sikap mencintai bangsa dan negara. Tahukah kamu bahwa nasionalisme adalah sikap yang sangat penting untuk dikembangkan dalam berbangsa dan bernegara? Negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme akan menjadi bangsa yang kuat. Sikap nasionalisme ini juga harus ada sejak dini. Pentingnya sikap nasionalisme membuat siapa saja wajib mengetahui apa itu nasionalisme. Yang sebenarnya mengetahui lebih dalam tentang makna nasionalisme adalah sebuah keharusan bagi siapa saja yang cinta terhadap negara. Di bawah ini akan diuraikan secara lengkap apa itu sebenarnya nasionalisme, ciri-ciri, tujuan, serta contoh sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian nasionalisme secara bahasa nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu nation station, artinya adalah bangsa. Jika merujuk pada arti dari asal katanya, nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa-bangsa sendiri, adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang sama. Dalam hal ini, jenis ini dijelaskan nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai negara, baik budayanya, masyarakatnya, maupun tatanan yang ada di negara tersebut. Jika merujuk pada paham Pancasila dan pembukaan UUD NRI tahun 1945, nasionalisme adalah sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa dengan tetap
menjaga perdamaian yang ada di dunia. Pengertian nasionalisme dan segi bahasa berbeda dengan chauvinisme. Kedua kata ini sama-sama dia mencintai bangsa dan negara, namun pada paham chauvinisme Intan pada negara sangat fanatik sehingga membenarkan merusak atau menghancurkan negara lain demi kejayaan bangsa sendiri. Tentu saja paham chauvinisme ini tidak sejalan dengan nilai nasionalisme karena paham chauvinisme bisa merusak perdamaian dunia. Tujuan nasionalisme: 1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. 3. Membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. 4. Berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntunan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. 5. Menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Dan 6. Menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari luar maupun dari dalam negeri. Ciri-ciri nasionalisme adalah: 1. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Organisasi modern yang sifatnya nasional. 3. Perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. 4. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan 5. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun bentuk-bentuk nasionalisme yang pertama adalah nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan biasanya juga disebut dengan nasionalisme sipil. Nasionalisme kewarganegaraan ini ialah di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik. 2. Nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis ialah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Ketiga, nasionalisme romantik atau organik atau identitas bentuk nasional tersebut ialah negara memiliki kebenaran politik secara organik yang yakni merupakan hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. 4. Nasionalisme budaya ialah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. 5. Nasionalisme kenegaraan ia masyarakatnya memiliki rasa nasionalistis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis. 6. Nasionalisme agama. Bentuk agama ialah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Contoh perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme: 1. Mematuhi aturan yang berlaku. 2. Mematuhi hukum negara. 3. Melestarikan budaya bangsa. 4. Menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. Dan 5. Bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Unit 2 NKRI dan kedaulatan wilayah-wilayah Indonesia ini jadi rebutan negara lain. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Terbaru soalnya nekatnya kapal-kapal nelayan Cina yang masih beroperasi di Laut Natuna. Bahkan mereka dibela oleh pemerintah Cina lain di batas wilayah. Bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan Cina, beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap kali bersengketa batas wilayah. Berikut ini ulasan yang diambil dari sebagai sumber soal Pulau Sipadan dan Legitan. Sengketa Sipadan dan Legitan adalah sengketa Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan terhadap
dan 2 pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1997 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kemudian pada tahun 1998 masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada babak akhir, Mahkamah Internasional menilai argumentasi yang diajukan Indonesia mengenai kepemilikan Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur tidak relevan. Karena itu, secara de facto dan de jure, dua pulau yang luasnya masing-masing 10,4 ha dan 7,4 ha untuk Ligitan menjadi milik Malaysia. Jurus efektif Pation juga secara tidak langsung menunjukkan kedua pulau itu sebagai daerah nullius atau tanah tak bertuan. Mahkamah Internasional juga memandang situasi Pulau Sipadan Ligitan lebih stabil di bawah pengaturan pemerintahan Malaysia. Blok Ambalat. Perseteruan yang terjadi di Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terus terjadi. Rupanya sudah beberapa kali terjadi. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Timur, Indonesia sejak akhir tahun 1960, tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru di mana Pulau Sipadan dan Ligitan masuk dalam wilayah negara jiran tersebut. Negara tersebut mulai menyebut bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya. Bahkan pada tahun 2007 silam, sejumlah kapal perang dan pesawat Malaysia melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia di Blok Ambalat. Seperti 24 Februari 2007, kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 1 mil laut. Kapal perang ke Desa Perlis melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 2 mil laut, yang setelah itu dibayang-bayangi KRI Melang. Konflik kepemilikan wilayah ini pun bergulir hingga puluhan tahun. Perairan Natuna. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Ketegangan antara kedua negara itu terjadi dipicu aksi kapal-kapal nelayan asal negeri tirai bambu dikawal kapal Coast Guard memasuki kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Cina menjadikan 9 garis putus atau 9 line sebagai patokan, menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim Cina terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai mendapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam. Klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, kata Menteri Retno di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Jumat. Dia menuturkan dalam rapat tersebut pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal Cina telah melakukan pelanggaran di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menurut ZEE, Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui UNCLOS 1982. Tiongkok merupakan salah satu parti atau bagian dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982, kata Retno. Aktivitas belajar 2. Sebuah wilayah negara atau wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pendalaman, perairan, kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Letak geografis Indonesia berada pada posisi antara dua benua dan dua samudra, dan dua benua itu adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara dan benua Australia yang berada di sebelah selatan. Sedangkan dua samudra yang dimaksud adalah Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat. Indonesia letak
Indonesia yang strategis tersebut membuat konsekuensi berbatasan dengan banyak negara, baik di laut maupun darat. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain tersebut seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik. Pada akhirnya, selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Apa pentingnya batas wilayah? Mengapa batas wilayah perlu diundangkan? Wilayah perbatasan ternyata memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten kota antar provinsi. Hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan di suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintah perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah. Suatu daerah Indonesia seringkali mengalami sengketa batas wilayah dengan negara-negara lain. Misalnya, Indonesia mempunyai batas darat dengan 3 negara, yakni Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia. Namun, di antara ketiga negara itu yang memiliki titik rawan dan sering terjadi sengketa dalaman dengan Malaysia. Terjadi sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia biasanya karena adanya perbedaan persepsi terkait beberapa perjanjian. Unit 3, sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Pada unit ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis latar belakang terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Materi dalam unit ini sangat penting dicermati sebagai dasar untuk mendapat memahami, menjelaskan, dan menganalisis kasus-kasus terkait sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Sangatlah perlu dimengerti bahwa masalah sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia berlangsung lama. Namun demikian, kedua negara seringkali menyelesaikan persoalan ini dengan secara damai. Tahun 2000 dilakukan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang merupakan tidak tindak lanjut dari perjanjian tahun 1975. Perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus sengketa batas wilayah ini sendiri yang memiliki akar sejarah yang melibatkan negara lain sejak kolonialisme. Situasi ini mempengaruhi terhadap bagaimana menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Dapat dipahami bahwa Indonesia mengurusi wilayah Belanda sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini lumrah dan menjadi kebiasaan yang diakui secara internasional dan diterapkan di banyak negara bekas jajahan pada masa sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka. Terdapat pula produk hukum internasional yang dikenal dengan Traktat London. Hukum internasional dalam bentuk traktat ini masih dipakai oleh Indonesia maupun Malaysia sebagai dasar hukum dalam menentukan batas wilayah di Pulau Kalimantan. Adapun asas hukum internasional yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau kewajiban kepada pihak yang tidak terkait kepada perjanjian tersebut. Artinya Indonesia dan Malaysia tidak dianggap berhak memiliki serta tidak dapat meminta pertanggungjawaban atas Traktat London. Namun demikian, Soekarno tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat Ernest Renan dan Otto Bauer. Sebab kata Soekarno, tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu watak KP baru, satu ilmu yang baru dinamakan geopolitik. Geopolitik adalah merujuk pada hubungan antara politik dengan teori dalam skala lokal, nasional, dan internasional. Ilmu yang studi mengenal penyelenggaraan negara yang kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi wilayah atau daerah pada suatu bangsa sesuai karena pada akhirnya setuju dengan KI Bagus Hadikusumo dan Menanan sekaligus menegaskan bahwa kebangsaan itu erat hubungannya dengan persatuan antara orang dan tempat. Persatuan antara orang dan tempat itulah yang melahirkan apa yang lazim disebut tanah air kita atau tumpah darah kita. Menolak baik karena bangsa atau kebangsaan itu tidak berdasarkan suatu daerah tertentu. Contohnya Pulau Jawa, tetapi mencakup semua pulau sampu etnis dalam teritorial Indonesia. Ini menjadi landasan pentingnya persatuan Indonesia, mencintai dan turut menjaga keutuhan NKRI. Dari sanalah pemahaman yang substansial terhadap makna bangsa Indonesia mengantarkan pada sikap nasionalisme yang menghendaki rasa ingin persatuan, perangi, dan nasib. Dalam pemahaman yang lebih luas, nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat dan bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Dasar hukum batas wilayah Indonesia periode kemerdekaan. A.
Konvensi Belanda ke Inggris tahun 1814. Belanda dan Inggris mendatangani perjanjian ini pada 20 Juni 1891 di London. Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah seperti penentuan watershed dan hal-hal lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah. B. Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915. Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan dan oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891, lalu ditokohkan di London pada 28 September 1915. C. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928. Belanda dan Inggris menandatangani kesepakatannya pada tanggal 28 Maret 1928 di Den Haag, kemudian diratifikasi oleh kedua negara pada 6 Agustus 1930. Konvensi ini mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara. Daerah Jokowi antara Gunung Raya, Gunung dan Gunung Api yang menjadi bagian dari Rakyat 1891. Bagian dari Traktat 1891. D. Mau Indonesia dan Belanda tahun 1973. Dokumen ini mengacu pada hasil konferensi sebelumnya 1801, 1915, dan 1928. Di dalamnya juga berisi kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang terdiri dari organisasi penentuan area prioritas prosedur survei, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dukungan satuan pengamaran logistik dan komunikasi kemigrasian, dan ketentuan bea dan cukai. Karena alasan yang kompleks itulah Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 mengarahkan agar dibuat regulasi berupa undang-undang dalam menentukan batas wilayah. Undang-undang ini dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi pemberdayaan, dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih dari penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.